nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna fil fulkis samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahari la ayatil li ulli albab allazina yanzuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatakaffaruna fil khalqis samawati wal ard Rabbana mal khalaqta hadza battila subhanaka faqina azabannar. Surahallahul azim. Dengan mengawali hari ini yang penuh keberkahan kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajibannya dan meninggalkan semua larangannya. Pada kesempatan siang hari ini yang penuh dengan keberkahan, di sini akan menyampaikan tema yaitu merenungkan ciptaan Allah taala. Masyarul muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Imran yang telah dibacakan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda keesaan Allah. Bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Masyarul muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang memikirkan dan merenungkan tentang makhluk Allah, maka dengan akalnya ia akan memahami dan mengetahui adanya Allah, keesaannya Allah, dan tetap sifat kudrah dan iradah baginya. Kita pernah diperintahkan untuk merenung dan berpikir tentang penciptaan Allah karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkur filha. Sesungguhnya celaka orang-orang yang membacanya dan tidak berpikir tentangnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan sahihnya. Berpikir dan merenungkan mengenai makhluk ciptaan Allah yang mengantarkan kita kepada keyakinan tentang adanya penciptaan dan keesaannya. Para ulama al-husna menegaskan bahwa wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui tentang adanya Allah. Masing-masing dari kita mengetahui bahwa dirinya awal dan tidak ada kemudian menjadi ada dan diciptanya. Hal dan keadaan seperti itu pasti membutuhkan kepadanya yang mengadakan dan menciptakannya dari tiada menjadi ada, karena akal yang sehat menetapkan bahwa sesuatu yang awal tidak lalu menjadi ada pasti membutuhkan kepada yang mengadakannya, dan yang mengadakannya tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini berubah menjadi satu keadaan dan keadaan yang lainnya. Perubahan-perubahan itu menunjukkan bahwa hal tersebut adalah makhluk yang memiliki permulaan tiada kemungkinan ada, mengubah dan menentukan perkembangannya, dan itu semua adalah bagian-bagian dari alam. Dengan demikian alam beserta seluruh bagiannya adalah makhluk yang memiliki permulaan tiada lalu ada dan pasti membutuhkan kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jika seorang hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 4 yang berbunyi wal fil aradi qitha'um mutajawwiratu wa jannatum min an-nabi wa zar'u wan nakhti. Ulangi. Wa fil aradi qitha'um mutajawwiratu wa jannatum min anabi wa zar'u wan nakhilun siyawanu wal ghairu sinawani yusqa bima'in wahidin wa nufadihu dihilu ba'daha ala badin fil uqul inna fi zalika la ayatil liqaumi ya'qilun. Sadaqallahul azim. Dan di bumi terdapat bagian yang berdampingan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari tanaman yang lainnya. Dalam hal rasanya, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengerti. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4. Marilah kita renungkan tanah-tanah yang diairi dengan air yang sama dan disirami dengan sinar matahari yang sama. Namun tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan buah-buah yang berbeda rasa, warna, sifat, bentuk, bau, manfaat dan khasiatnya. Karenanya lah andai mewujudkan segala sesuatu adalah dengan pengaruh tabiat seperti yang dikatakan oleh kalangan ateis, bukan dengan penciptaan Allah, niscaya akan sama, karena tabiat yang sama akan memberikan pengaruh kepada benda dengan pengaruh yang serupa. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua menunjukkan bahwa wujudnya segala sesuatu adalah dengan penciptaannya Zat yang Maha Kuasa, Maha Kehendak dan Maha Mengetahui. Oleh karena itulah Imam Asy-Syafi'i berkata, daun murbi, bau, rasa dan warnanya sama, dimakan oleh kijang lalu menghasilkan minyak misik, dimakan oleh ulat sutra lalu menghasilkan sutra, dimakan oleh unta dan menghasilkan kotoran, dan dimakan oleh kambing lalu mengeluarkan susu kambing. Seorang Arab Badui pernah ditanya tentang hal serupa. Ia menjawab, kotoran unta menunjukkan adanya unta, dan bekas-bekas kaki menunjukkan adanya rombongan yang lewat. Oleh karenanya, alam ini tiada lain menunjukkan adanya Zat yang Maha Penyayang dan Maha Mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.